obat yang menginduksi terjadinya kerusakan pada ginjal. Obat-obat ini bermacam-macam dan site atau lokasi ginjal yang mengalami kerusakan diakibatkan obat pun juga bermacam-macam manifestasinya ya. Tapi tanda atau eh, bukti kalau sebuah obat atau sebuah zat itu menginduksi kerusakan pada ginjal ditandai oleh peningkatan dari serum kreatinin darah ya dan GFR-nya atau glomerulus filtration rate-nya yang menurun. Pada umumnya sih obat-obat yang nefrotoksik ini reversible. Artinya kalau obatnya diberhentiin, fungsi ginjal akan kembali normal lagi. Nah, kayak ini gambaran ginjal ya. Secara umum di sini ada bagian korteks, medula, ada glomerulus, di sini ada tubula, ada loop handlernya, terus ada distal dan ada collecting duct yang masuk ke ureter. Kita masuk ke bagian tentang tubular epithelial cell damage. Berarti obat yang mengakibatkan kerusakan pada sel epitel yang di tubulus, ya, yang di tubulus ginjalnya, bukan di glomerulusnya, tapi di tubulusnya. Kayak contohnya, yaitu antibiotik, aminoglukosid, yaitu kayak amikasin, gentamisin, dan sebagainya. Terus obat cisplatin, karboplatin, ini obat imunosupresan, amfoterisin B, obat anti jamur, siklosporin, tacrolimus. Nah, ini semua obat-obat ini, gitu juga dengan osmotik, ini obat yang dapat menginduksi kerusakan pada sel epitel. Ada lagi yang mengakibatkan obstruktif nefropati, yaitu antara lain obat asiklovir, sulfonamid, methotrexate yang mengakibatkan kristal nefropati atau pembentukan kristal batu. Begitu juga sulfonamid ini bisa mengakibatkan nefrolitesis batu pada saluran ginjal juga dan nefrokalsinosis ya oral sodium fosfat. Jadi ada yang bentuk ini semuanya kristal ataupun nefrolitesis nefrokalsinosis ini mengakibatkan sumbatan pada saluran ginjal. Terus ada yang mempengaruhi dari inhibitor ARB, ini golongan obat tensi, SGLT2 inhibitor, obat diabetes, NSAIDs, obat antiinflamasi, siklosporin, obat untuk imunosupresan ya. Untuk yang akut tubular nekrosis atau akut tubular injury, ini obat-obat yang akan sering ditemuin. Penyebabnya aminoglukosid, cisplatin, amfoterisin B ini cukup jarang dipakai. Cisplatin pasti obat-obat untuk yang mendapat obat kemo, radio kontras, dan imunoglobulin, dextran, manitol. Nah, jadi pada yang shock hipovolemik jika diberikan dextran atau manitol diawasi jangan berlebihan karena dapat mengakibatkan akut tubular injury. Yang penting lagi pemberian antibiotik lebih sering akan kalian temuin obat golongan aminoglukosid ini mengakibatkan tubular injury ya. Oke. Pada kondisi pasien dengan critically ill, ada pasien di ICU, jika diberikan aminoglukosid tanpa melakukan justifikasi dosis dapat mengakibatkan ATN sebanyak 58%. Nah, manifestasinya secara laboratorium akan sama di tempat ditemukan peningkatan serum kreatinin dari darah, terus clearance kreatininnya dari penghitungan itu akan di penurunan. Secara klinisnya akan terjadi non-oliguri, terjadi hematuri dan proteinuria.
Nah, patogenesisnya si obat aminoglikosid ini akan terkonsentrasi di sel epitel tubulus proksimal sehingga akan mengakibatkan kerusakan pada mitokondrialnya. Kemudian akan terjadi apoptosis oleh selular dan terjadi nekrosis sehingga terjadi tubular obstruction. Dari tingkat tingkat grade toksisitas pada ginjalnya paling besar neomisin, yang paling kecil amikasin. Oke, faktor risikonya berarti dosis ya. Semakin besar dosis akan semakin besar risiko terjadi nefrotoksiknya. Kombinasi dengan obat nefrotoksik lain. Nah, ini harus hati-hati jika digabungkan dengan obat misalnya vancomycin. Nah, misalnya pasien dengan MRSA, jangan pasiennya mau dikasih vancomycin, tapi jangan digabung dengan aminoglikosid ya. Sama-sama nefrotoksik. Ya, terus jika pasien juga sudah ada faktor resiko ya ataupun kondisi yang memberatkan fungsi ginjalnya, misalnya pasien dengan kondisi dehidrasi, hipotensi, shock, itu pasti mempengaruhi fungsi ginjalnya sebelumnya ya. Adanya diabetes, poor nutrition, nah ini kondisi-kondisi yang uh, kondisi klinis yang akan sebelum diberikan obat ini juga akan sudah mempengaruhi fungsi ginjal. Oke. Jadi jika memungkinkan antibiotik selain menggunakan aminoglikosid, kita bisa menggunakan drug of choice antibiotik yang lain jika memungkinkan ya. Jika seperti fluoroquinolone ataupun cephalosporin. Tapi jika memang harus tetap menggunakan golongan ini, mungkin based on dari sensitivitasnya, kulturnya, ya kalian harus lakukan penghitungan atau justifikasi dosis berdasarkan clearance creatinine. Ya, jadi namanya kita melakukan individualized pharmacokinetic. Ini individualized pharmacokinetic ini berdasarkan pharmacokinetic ini nggak bisa optimal kita lakukan saat ini karena jika dilakukan individualized ini berarti kita melakukan penghitungan konsentrasi obat namanya therapeutic drug monitoring atau therapeutic atau TDM. Therapeutic drug monitoring kita melakukan penghitungan konsentrasi obat dalam jangka waktu tertentu. Oke, gimana kalau terjadi peningkatan kreatinin pada pasien yang udah kita kasih obat golongan aminoglikosid? Pertama, kalian harus berhenti untuk obatnya. Kemudian kalian lihat ada obat-obat lain nggak yang meningkat, yang sama-sama bersifat nephrotoxic, diberhentiin juga kalau memungkinkan atau enggak kalian justifikasi dosisnya. Kemudian lakukan hidrasi, terus jika memungkinkan jika bisa recover hanya dengan penghentian obat itu good, tapi pada umumnya kalau udah tinggi eh, bisa diberikan short term hemodialisa. Jadi HHD ini hanya untuk jangka waktu tertentu ya, hanya sampai kondisi kreatininnya udah normal baru di stopin. Jadi hanya untuk short term aja HD-nya. Ya, cisplatin untuk anti cancer ya, umumnya nih ya obat-obat kemo itu eh, banyak yang bersifat nephrotoxic. Gimana cisplatin ini bisa mengakibatkan peningkatan kreatinin dalam darah?
yaitu dengan cara mempengaruhi tubular reabsorpsi. Jadi tubulus ginjal itu kan fungsinya reabsorpsi cairan dan elektrolit ya. Nah, ini akan dihambat sehingga terjadi penurunan konsentrasi dari urinnya dan sehingga natrium dan air ekskresinya akan meningkat dalam 24 jam pengobatan yang diikuti dengan penurunan glomerulus filtration rate, serum kreatinina meningkat setelah 2-3 hari pemberian. Nah, kemudian serum kreatinin akan meningkat dalam sekitar 1-2 minggu pemberian cisplatin yang kalau diberhentikan ini akan bisa recovery sendiri. Ya, jadi mekanisme si cisplatin ini dia menghambat tubular reabsorption. Jadi pada obat-obat yang merusak tubulus ini dia biasanya selain cisplatin, cisplatin juga bekerja di tubulus proksimal dan tubulus distal. Obat aminoglukosid pun juga umumnya bekerja di tubulus. Oke, ya ini untuk risk faktornya. Faktor-faktor resikonya sama obat pasien dengan usia lanjut ataupun pasien yang sebelumnya udah ada kondisi yang memperberat fungsi ginjalnya ini sama seperti obat-obat yang lain, risk factornya sama. Ya. Untuk pencegahannya Eh, prinsipnya sama juga dengan obat-obat semua obat-obatan yang sifatnya nefrotoksik yaitu penurunan dosis atau justifikasi dosis jika memungkinkan diberhentiin atau dilakukan substitusi dengan obat lain namun jika nggak mungkin ya dilakukan justifikasi kemudian kalau udah sampai berbahaya kerusakan ginjalnya dilakukan hemodialisa yang short term. Untuk pasien yang mendapat cisplatin secara rutin dalam pengobatan kemonya dapat diberikan amifostin sebagai pretreatment pretreatmentnya untuk menurunkan risiko nefrotoksik. Jika tidak dilakukan pemeriksaan kreatinin darah, tapi umumnya kalau di pemberian cisplatin itu udah pasti kita dokter-dokter juga udah pada tahu untuk melakukan pemeriksaan darah termasuk fungsi ginjal secara rutin. Kalau ini ter-escape, cisplatin bisa mengakibatkan irreversible kerusakan ginjal. Amphotericin B ini dia obat anti jamur sangat nefrotoksik. Jadi kita jarang pakai dan dia tersedia dalam sediaan parenteral ataupun topikal. Topikal biasa untuk kasus infeksi skin soft tissue infection (SSTI) yang dia suka dikombinasi dengan obat antibiotik gram positif ataupun gram negatif yang lain. Jadi tapi tetap tidak disarankan pada kondisi yang misalnya kombusio atau luka bakar yang severe, yang luas dan dalam karena pas masuk ke sistemik dan akan terjadi nefrotoksik. Jadi kalau kalian memberikan obat salep yang mengandung amphotericin B itu biasanya hanya untuk kasus yang ringan dan tidak jangka waktu lama ya. Prinsipnya patogenesisnya si amphotericin B ini dia ada dua cara untuk mempengaruhi fungsi ginjalnya. Direct tubular epithelial cell toxicity jadi langsung merusak si tubulus epithelial cell tubulusnya ini. Yang kedua dia mempengaruhi vasokonstriksi dari afferent. Jadi yang pertama dia langsung bekerja di sel epitel tubulus. Dia akan meningkatkan permeabilitas sel tubulus sehingga lipid
reoksidasi dan nekrosisnya meningkat. Terus kemudian dengan cara meningkatkan fase konstriksi. Fase konstriksi pada aferen mengakibatkan renal flow-nya menurun, GFR menurun, dan terjadi iskemia. Ini faktor risikonya sama, ya prinsipnya mencegah penurunan GFR dengan dosisnya, lama pemberiannya, terus memastikan kondisi pasien sebelum pemberian obat ataupun substitusi terapi. Manajemennya tetap sama, ya diberhentiin obatnya dan dilakukan substitusi dan di pemeriksaan fungsi ginjal secara teratur. Dia osmotik. Nah, ini osmotik nefropati. Jadi dia nggak langsung rusak ke selnya, tapi dia mempengaruhi fungsi osmotiknya. Misalnya manitol, imunoglobulin, ini dextran ya, biasanya ini obat-obat yang untuk meningkatkan tekanan osmotik di vaskular. Um, Patogenesisnya dia itu akan mengakibatkan terjadinya obat-obatan ini akan terjadinya gradien yang tekanan onkotik gradien yang tinggi antara di vaskular dengan yang di uh, intraseluler sehingga terjadi tubular luminal occlusion dan mengakibatkan komproma cellular integrity. Faktor risikonya ya, sama ya, pre-existing kidney disease-nya ataupun pasien usia lanjut, dan pencegahannya pun dengan seperti obat-obat yang lain dengan limiting dose, reducing drug infusion, avoiding dehidrasi, avoiding nephrotoxin, dihindari penggunaan obat-obat bersamaan yang sifatnya nephrotoxin. Hemodynamically mediated cell injury adalah kondisi yang menyebabkan terjadinya akut kidney injury. Misalnya pada penggunaan obat-obat tensi, angiotensin, angiotensin ataupun prostaglandin, angiotensin 2 akan mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi pada aferen dan aferen, dan sedebat ini secara normal seperti ini, dan pada obat-obatan yang menginduksi hemodinamiknya fungsi ginjal akan terjadi konstriksi glomerular pada aferen dan aferen, yaitu contohnya diakibatkan oleh obat-obat inhibitor, ARB, dan NSAID. Nah, di sini pada renal blood flow ini glomerulus, di sini aferen, dan di sini aferen. Ya. Pada obat prostaglandin E2, prostaglandin akan jadi obat-obatan angiotensin 2 ataupun ARB ataupun NSAID dia akan mempengaruhi regulasi dari si aferen-aferen ini sehingga mempengaruhi hemodinamiknya.
ada pasien dengan gagal ginjal chronic heart failure atau dekompensasi jantung. Hati-hati jika diberikan obat tensi golongan S ataupun ARB karena akan mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang untuk clinical presentation-nya sama penurunan GFR, peningkatan serum kreatinin, patogenesisnya CS dan ARB ini mempengaruhi atau merusak autoregulasi dari hidrostatic pressure di intraglomerulus. Ya, ini manifestasinya seperti ini. Dari pemberian ACE inhibitor akan menurunkan sintesis angiotensin mengakibatkan outflow dari glomerulus menurun, hydrostatic pressure menurun, dan intraglomerular pressure juga menurun. Sehingga ujung-ujungnya nanti renal blood flow-nya akan menurun. Pengaruhi dari renal blood flow-nya. Hanya sama recognize pre-existing-nya, terus decrease ada kondisi-kondisi yang memperberat fungsi ginjal, lakukan evaluasi fungsi ginjal secara rutin pada pasien, apalagi pada pasien dengan fungsi ginjal yang menurun, pasien usia lanjut, ada terjadi congestive heart failure, harus dievaluasi secara rutin. Oke, COX-2 inhibitor ini adalah obat NSAID ya, termasuk obat-obat sumber COX menjadi prostaglandin. Jadi kalian dalam memberikan edukasi pada pasien yang mendapatkan obat NSAID itu harus mau COX-2 inhibitor ataupun COX-1 ataupun COX-1 and COX-2 inhibitor itu semuanya ada side effect-nya. Jadi tidak disarankan untuk diberikan secara long term. Ya, harus ada edukasi di sini yang menjelaskan bahwa obat ini diberikan hanya situasional aja. Jika ada keluhan nyeri, kalau enggak ya boleh di stop aja. Oke, ini untuk imunosupresan, cyclosporin sama tacrolimus, dia mempengaruhi hemodinamik dari si ginjal. Manajemennya sama, dilakukan dose reduction, treatmentnya di mengganti dengan substitusi obat lain jika memungkinkan dan dilakukan monitoring fungsi ginjal. Terus untuk penggunaan diabetes yang golongan GLP-2 inhibitor, dia mekanismenya dengan menghambat di tubus proksimalnya, menghambat
reabsorpsi dari ginjal di tulus proksimal, sehingga akan mengakibatkan terjadinya glukosuria, terus akan terjadi penurunan fungsi volume urin, volume depletion, terutama jika diberikan bersama dengan diuretik, yaitu furosemid ya. Jadi si obat-obat diabetes golongan SGLT2 inhibitor ini dia akan mengakibatkan osmotic diuresis. Obat golongan nefro yang mengakibatkan obstruction, baik membentuk terjadi nefropasi tonik, kalsinosis ataupun kristal, prinsipnya dia mengakibatkan terjadinya pembentukan deposition dari kristal ataupun zat tertentu yang mengakibat terjadinya obstruksi ya. Contohnya si rofloxacin, amoxicillin, norepinephrine dan obat-obat antiretroviral ini dia mempengaruhi pada tubular terjadinya terbentuk kristal di tubulus proksimal pada ginjal. Oke, udah selesai aja. Nah, sebenarnya gini, jadi secara konklusi, secara keseluruhannya, obat-obatan nefrotoksik ini ada beberapa yang memang sifat nefrotoksiknya itu kuat sekali. Contohnya kayak aminoglycosid, amphotericin itu akan lebih sering kalian temuin. Sama NSAID, sama SGLT itu mungkin ini SGLT itu kalau ini juga harus diperhatiin karena pada pasien diabetes itu ada pre-existing condition renalnya itu dia karena si diabetes sendiri sudah mempengaruhi vasokonstriksi di ginjal kan ya. Jadi kondisi-kondisi sama pemberian obat tensi ya golongan ACE inhibitor sama ARB. AS inhibitor sama ARB ya, contohnya apa AS inhibitor? Captopril ya. ARB ini kalau untuk AS inhibitor sendiri sih sebenarnya udah jarang nggak nyamannya karena bukannya nggak dipakai, masih tetap banyak dipakai ya, apalagi di fase 1, tapi efek sampingnya bikin batuk ya. Jadi ini pemberiannya kalau pada orang tua di edukasi kalau ada keluhan batuk di stopin obatnya, kita ganti ke golongan yang lain. Semua obat ada efek sampingnya. Kalau untuk yang nefrotoksik itu kalian harus concern beberapa obat yang penting aja sebenarnya yang akan kalian temuin, yaitu kayak obat NSAID, obat tensi, inhibitor ARB, obat diabetes, SGLT itu ini termasuk golongan yang baru. Kemudian obat antibiotiknya sama anti jamurnya cuma amphotericin B ini yang penting banget. Dan amphotericin B sendiri pun jaga di kayak di matahari sendiri itu nggak ada. Kalau aminoglycosid itu pasti sering ketemu ya. Jadi beberapa yang penting-penting yang kalian harus perhatiin. Mekanismenya sama. Kalau nggak dia bekerjanya langsung ke selnya, toksik ke selnya, atau misalnya ataupun dia terjadi klasifikasi mengakibatkan sumbatan obstruksi, misalnya obat antibiotik trimethoprim sulfamethoxazole atau cotrimoxazole, nah itu dia bisa mengakibatkan sumbatan ya. Tapi kan dalam pemberian dosis terapeutik ya nggak langsung dia bikin batu kan di ginjalnya nggak. Jadi dosis yang penting dosis terapeutik, dengan dosis terapeutik yang disesuaikan dengan kondisi pasien, kondisi ginjal pasien, terus durasi pemberian sesuai yang sesuai itu artinya yang sesuai dengan kondisi dia ya, dan itu umumnya pasti aman gitu. Nah ini yang kalian harus concern ya di situ ya. Jadi nggak artinya
nggak usah takut juga gitu loh ngasih obat-obatan ini. Aduh nanti langsung nih ginjalnya rusak. Enggak, cuman hati-hati aja sih di kalian punya pemikiran, oh nih hati-hati nih saya mau pakai ini, tetap saya pantau. Kalau pasiennya awalnya udah peningkatan kreatinin, nggak, ya nggak toksik ke ginjal kan. Tuh. Ataupun nah jadi seperti saya bilang tadi umumnya dia terjadi di tubulus ya, tubulus baik distal ataupun di proksimal. Terus dia bisa sifatnya toksik langsung ke selnya ataupun dia mempengaruhi hemodinamiknya ataupun dia mengakibatkan sumbatan. Hmm, oke, ini latihannya ya. Gampang sih ya. Ini mungkin bisa jadi referensi untuk ujian. Karena materi saya cuma satu ya. Ya, oke, jadi saya spill clue ujian. Nih, obat. Obat yang apa ini? Obat nefrotoksik yang menghambat enzim siklooksidinase apa? Gampang lah ya. Udah pasti udah tahu udah. Apa? Ayo ada yang mau berani jawab? Yes. NSAID dokter. Ya, good, pintar. Apa lagi ya? Ih, kok saya kasih soalnya ini gampang-gampang sih. Tunggu, tunggu, tunggu. Kira-kira nih penyakit penyakit komorbid ya atau pre-existing condition yang dapat meningkatkan risiko drug induced nephrotoxic. Apa? Ada pilihan ini. Heart failure, sepsis, diabetes, atau apa ya? eh TBC. Duh, gak apa-apa, salah. Maaf dokter. Mungkin diabetes mellitus dokter. Gak ada. Itu diabetes tuh komorbid dong. Diabetes itu kan dia merusak kemana? Vaskuler kan. Nah, tubuh kita tuh kalau udah kena diabetes, pasien kalau udah kena diabetes, vaskulernya pasti terganggu. Karena dia dan vaskuler itu ada di mana-mana. Terutama dia kan komplikasi dari diabetes apa? Makrovaskular sama mikrovaskular kan. Yang mikro kayak ke mata segala macam. Nah, ginjal, nah ini yang paling nih organ yang paling penting nih sama organ jantung. Itu adalah organ yang paling menimbulkan efek samping terjadinya efek samping dari si diabetes. Ya, dia pasti akan mempengaruhi itu si ginjal. TBC dong nggak ngaruh apa-apa orang dia cuma infeksi kan dia nggak. Heart failure gagal jantung udah pasti pompa. Nah, pompa jantung kalau udah bermasalah pasti eh, supply darah ke ginjalnya juga terganggu kan. Nah, itu juga mempengaruhi. Sepsis itu udah pasti. Pada kondisi sepsis ada teori terjadi leakage. Leak itu artinya pembuluh darah di vaskular itu, sel-sel epitelnya itu di sel epitel vaskular pada kondisi sepsis itu akan terjadi leakage atau dia tuh jadi kayak terjadi gap antara sel dengan sel sehingga air di dalam intravaskular, cairan dalam intravaskular itu bisa keluar. Nah, terjadilah sehingga air yang phloem, kok air sih ngomongnya, darah yang masuk ke dalam ginjal itu pasti akan berkurang.
karena terjadinya leakage. Jadi volume intra itu kayak seperti kebocoran, bocor. Jadi itu sehingga volume darah darah itu keluar keluar ngerembes ke nah, ngerembes kayak gitu. Ya itu. Gitu. Terus apa lagi? Obat yang menimbulkan obstruktif nefropati. Obstruktif nefropati. Apa contohnya? Asiklovir, amikasin, manitol, amfoterisin B atau siklosporin. Oke, ada yang ini jawab. Ya, itulah pokoknya. Terus apa lagi ya? Oh, ini. Nah, ini S inhibitor plus SID ini sering nih ya. Pasien datang ke puskesmas, tensinya pasien usia lanjut nih. Pasien tensi tinggi, terus juga lututnya sakit-sakit. Nah, pasti sering tuh dikasih kaptopril, terus kasih apa diklofenak gitu ya. Hmm. Tapi dikasihnya long term, jangka panjang, udah bertahun-tahun, pokoknya nggak berhenti-berhenti. Dan obatnya rutin si pasiennya minum. Nah, kalau pada kondisi kayak gini akan akibat akan terjadi risiko akut kidney injury kan. Nah, mekanisme patogenesisnya gimana? Ya, itu dibaca. Terus tubuloglomerular feedback. Jadi, nah pada tubuloglomerular feedback itu terjadi karena penurunan GFR sehingga mengakibatkan penurunan serum kreatinin. Contohnya pada obat apa? Terus, oke, terus ingat rumus Cockcroft-Gault ya. Nanti saya tanyain. Kemudian apa ya? Udahlah itu aja ya kayaknya. Kisinya apa lagi nih? Nah, faktor risiko ya, faktor risiko yang mengakibatkan drug induced nephrotoxic. Kan ada usia itu pasti ya. eh jenis kelamin itu ya. Jenis kelamin, suku, usia, ras, penyakit komorbid. Kira-kira dari opsional ini yang tidak yang bukan merupakan risk factornya yang mana? Ya, itu ya. Terus lagi. Markernya apa? Markernya, oh dia, aduh kena ginjalnya jadi rusak nih. Markernya apa tadi? Serum kreatininnya ya, kreatinin darah. Terus antibiotik itu, udah tahu ya antibiotik ya yang tadi saya sebutin. Anti jamur apa? Anti jamur, Fotesin B ya. Udahlah, saya rasa itu aja. Oke, materi saya sekian. Ada yang mau ditanya? Sorry ya, ini saya juga nggak ngerti ini. Laptop saya kadang-kadang kameranya suka ngambek kan. Sudah selesai begini saja atau ada yang mau ditanyakan? Nah, bisa. Kan saya bilang kadang-kadang suka udah mau suka enggak. Oke. Eh, kira-kira
jelas jangan bikin pusing ya farmakologi. Kita yang simpel-simpel aja. Eh, Prinsipnya kalian tahu secara garis besar karena kan ini juga masih pengenalan ya. Pengenalan bahwa ini loh kalian ada obat-obat yang sifatnya merusak ke ginjal. Hilang lagi gambar saya. Gitu. Nah, jadi ada obat yang kayak gitu ya, yang dapat merusak ginjal dan kalian harus harus concern gimana kalian bisa menganalisis pasien ini ada faktor-faktor risiko terjadinya induksi infus terjadinya kerusakan pada ginjal gitu ya. Ya, itulah ya. Oke, nggak ada yang mau ditanyain ya? Oke, kalau begitu saya tutup pertemuan sore ini. Selamat berlibur. Oke, dan kisi-kisinya udah selesai saya berikan, jadi saya tidak ada utang sama kalian ya. Good luck semuanya. Oke, selamat sore. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih, Makasih dokter. Terima kasih banyak Selamat dokter. sore. Ujian kemarin bisa Terima kasih nggak? banyak dokter. Terima kasih banyak, dokter. Ujiannya bisa nggak? Belum ujian, Ujiannya Dok. Selasa, dokter. Yang kemarin belum? Belum, dokter. Materi yang kemarin belum. Oh ya ya. Ujian. Aduh, udah lama banget itu. Ya udahlah, pokoknya udah kan saya kasih kisi-kisinya ya.